Lepas masker dulu. Halo, berjumpa kembali di Melek Hukum. Kali ini biasanya ada Prof. Edi yang menemani saya di samping saya. Tapi kali ini ada Pak Kusher Shah. Pak Kusher Shah ini adalah Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Selamat pagi, saya sapa juga Pak Kus. Selamat pagi. Monggo dicopot maskernya. Selamat pagi pemirsa. Gaya kita berdua sih, Prof. Edi tetap hadir, tapi karena di masa pandemi boleh juga sih, ini udah mulai tren banget. Bergabung secara virtual ada Prof. Edi. Prof, selamat siang. Selamat siang, Christian. Selamat siang, Prof, ada Pak Kus juga di studio. Selamat siang, Prof. Ya. Edi. Nah, sudah bergabung semua narasumber, termasuk juga Prof. Edi, walaupun secara virtual. Kali ini, saudara, kami akan bahas soal fintech. Mungkin bagi Anda yang biasanya kenalnya sih bahasa awamnya pinjaman online, yang hari-hari ini juga ada banyak masalahnya. Adalah yang kita pernah baca mungkin sama-sama di artikel, ada yang dia minjem berapa, kemudian dia nggak mampu bayar, malah hubungin semua kontaknya, kemudian dipermalukan. Atau ada yang harus didatangi oleh debt collector, itu ada sejumlah masalah hukumnya. Nah, kita tanya banyak nih ke Pak Kus sebagai ketua asosiasi. Saya tanya dulu ke Pak Kus ya, Prof ya. Kita tentu mau tahu banyak soal gimana sih sebenarnya fintech itu sebenarnya apa sih, apa bedanya sama bank ya? Biasa kita juga kan minjemnya di bank. Ya, Pristina. Jadi fintech itu financial technology. Jadi financial technology itu layanan keuangan menggunakan teknologi secara intensif. Jadi layanan keuangan itu tersimpan di smartphone kita. Jadi sewaktu-waktu kita bisa pakai. Nah khususnya sekarang yang lagi ramai di Indonesia itu tentang pinjaman online. Orang bisa pinjam uang untuk keperluan personal maupun keperluan usaha produktif itu dengan hanya lewat handphone. Ya. Nah kalau dulu kita kalau pinjam ke bank kita harus datang ke bank. Kemudian persyaratan bank itu sangat banyak, ya kan, karena jurisprudensial ya, prudential reason. Kemudian juga bank minta jaminan. Nah kalau di fintech itu sekarang, berat tuh biasanya ya. Jadi kalau di fintech sekarang orang bisa dapatkan pinjaman dengan tanpa jaminan fisikal ya, tanpa sertifikat BPKB. Kemudian prosesnya berlangsung dengan automation digital, prosesnya cepat. Nah itu kelebihannya. Kita bisa download di handphone masing-masing aplikasinya, terus menuhin syarat-syaratnya yang biasanya juga lebih mudah ya. Lebih mudah. Foto aja, foto KTP misalnya gitu ya. Nah di Indonesia itu berdasarkan data dari World Bank, ada kebutuhan kredit itu setiap tahun 1.600 triliun. Ini menurut World Bank. 1.600 triliun. Perbankan dan lembaga keuangan lain itu baru bisa isi 600 triliun. Jadi ada gap 1.000 triliun setahun. Nah disinilah fintech kita, fintech pinjaman online atau kami dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, ini mau mengisi yang 1.000 triliun. Sejauh ini tahun lalu kita sudah bisa isi sekitar 60 triliun dan akumulasi selama kita berjalan 4 tahun itu sudah menyalurkan pendanaan kepada masyarakat sebesar 128 triliun. Masih banyak banget, masih jauh sebenarnya dari 1.000 triliun. Baru 6% kalau itunya. Itu idealnya. Saya harus koreksi dulu tadi, berarti Pak Kus ini adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama. Artinya semua fintech yang legal itu dibawa asosiasi. Betul. Nah, berapa jumlah fintech yang legal sebenarnya di Indonesia sih, Pak Kus? Saat ini ada 155 fintech. Hanya 155 fintech pinjaman online atau pendanaan bersama yang sudah terdaftar atau berizin di OJK. Jadi harus ikut proses. Nah, setiap yang 155 ini untuk berizin dan terdaftar di OJK harus menjadi anggota dari asosiasi. Itu ininya, 155 itu. Artinya harus tunduk sama aturan organisasi juga, asosiasi. Betul. Tapi kalau mungkin pemirsa juga sering lihat di Google Play atau Anda punya iOS gitu ya, buka tapi kok lebih dari 155 yang ada di Google Play maupun di. Ya tadi ada gula, ada semut. Market Indonesia sedemikian besar, kredit gapnya 1.000 triliun. Ya, kita dari yang fintech terdaftar berizin di OJK ini 155, tadi 60 triliun. Ada realitas yang lain namanya fintech, kami sebutnya fintech ilegal.
Kalau kami biasanya nyebutnya abal-abal ya, atau fintech atau pinjol abal-abal, ya. Mereka beroperasi sama, menawarkan pinjaman juga, walaupun dengan karakteristik pasti bunganya mintanya tinggi. Kemudian kalau fintech ilegal ini, pinjol abal-abal ini, dia mengakses seluruh. Jadi kalau kita download aplikasinya, itu dia minta permission diakses semua. Phone book kita diminta, kemudian kamera, location, foto, storage, semua dia angkut. Once kita bilang yes, semua data kita itu pindah ke server dia. Dan dia akan pergunakan data-data itu untuk kepentingan dia. Kalau kita terjadi keterlambatan bayar, dia gunakan seluruh aset yang dia punya untuk menagih ke kita. Pantesan inilah yang terjadi beberapa waktu lalu, ada yang kemudian disebarkan foto-fotonya. Betul, gitu ya. Karena dia itu bisa akses phone book kita, ya kan? Kemudian dia juga bisa punya algoritma ngelihat dalam 3 bulan terakhir siapa saja yang dikontak oleh si A misalnya. Kemudian ketika ada keterlambatan, dia akan buat yang namanya WhatsApp group, WhatsApp buron pinjol. Dia akan buat seperti itu. Isinya siapa? Isinya orang yang 30 hari atau 3 bulan terakhir sering dikontak. Bos kita, ayah kita, ibu kita, papa, mama, ketua RT, Pak RW, ya kan? Terus tukang bakso, segala macam. Yang langganan kita semua dimasukin dan dia kasih tahu, tolong dong ingatin utangnya 1 juta belum dibayar sejak berapa hari yang lalu. Berarti kalau seperti itu cara penagihannya dijamin atau bisa dipastikan itu fintech ilegal ya? Pasti fintech ilegal. Karena kalau fintech yang tergabung di asosiasi kalau fintech gimana? Yang di asosiasi kami, di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, kami punya yang namanya pedoman perilaku, code of conduct, apa yang boleh dan apa yang tidak. Di pedoman perilaku itu simpelnya semua anggota kami harus comply, harus taat dengan aturan hukum yang berlaku. Apakah itu dengan Undang-Undang ITE, apakah itu dengan Undang-Undang OJK, apakah itu dengan peraturan OJK, itu kita harus comply. Dan itu kami tuangkan di pedoman perilaku. Ketika ada anggota kami melakukan pelanggaran atas dasar pengaduan masyarakat atau pengaduan konsumen, itu kami akan seleksi. Kalau ternyata memang ada bukti pelanggaran, kami akan masukkan ke majelis etika. Jadi asosiasi punya yang namanya komite etika. Mereka itu dari 2 kalangan lah kurang lebih. Satu dari kalangan lawyer yang terkenal walaupun mereka di asosiasi pro bono. Dan juga dari akademisi. Jadi akademisi masuk sebagai komite etika. Mereka lah yang melakukan pemeriksaan jika ada dugaan pelanggaran. Oleh dan fintech mereka yang legal tapi ya. Fintech yang legal. Dan mereka juga sudah bersidang berapa kali menentukan hukuman. Itu satu, soal cara penagihannya saja sudah berbeda, kemudian ketahuan kalau itu fintech ilegal atau legal. Tapi kalau soal bunga misalnya, bunga kan kadang-kadang pinjamnya berapa, bayarnya harus berapa. Kalau di asosiasi sendiri diatur? Kalau di asosiasi, di pedoman perilaku kami menolak praktek predatory lending. Jadi bunga atau pinjaman yang memangsa peminjamnya. Itulah yang disebut nanti bunga berbunga. Jadi kami menetapkan batasan maksimum pengenaan biaya, bukan bunga. Maksimum pengenaan biaya kepada user atau kepada customer. Kita tetapkan kalau di pinjol ilegal biasanya mereka ya bisa 2% per hari, sampai 5% per hari, sampai tak terhingga sebenarnya. Ya, 2, 5. Nah kalau kita di asosiasi untuk pinjaman-pinjaman yang tiket size-nya kecil, itu kita batasi maksimum pengenaan biaya itu 0,8% per hari. Itu maksimum. Prakteknya banyak teman-teman yang menerapkan di bawah itu. Karena juga di anggota kami kan banyak ada pinjaman-pinjaman yang sifatnya untuk mikro, bahkan bunganya kalau hitungan per hari itu jatuhnya 0,02% per hari. Kecil sekali ya. Kecil sekali karena itu untuk produktif ya kan, dan tiket size-nya juga mungkin lebih besar. Nah, kemudian kedua, kalau pinjam di kita di yang register berizin OJK, itu kami kalau orang pinjam 1 juta, berapapun waktu keterlambatannya, maksimum platform itu boleh menagih hanya 100%-nya. Jadi kalau pinjam 1 juta, maksimum utang kita itu hanya 2 juta.
Nggak ada tuh istilah. Sampai 30 juta kan pernah Kita ada pinjam tuh. 2 juta, tiba-tiba satu dan lain hal, 1,5 tahun kemudian pinjaman kita jadi 5 juta, 6 juta nggak ada. Bahkan ada kejadian yang setiap hari 1.500.000 ya per Iya. hari gitu ya. Nah itu predatory lending dan itu pasti bukan anggota kami. Itu pasti bukan, itu pasti fintech ilegal. Karena prakteknya dia emang boleh dikatakan suka-suka hati dia, pengenaan denda itu dia gunakan untuk mengancam pengguna. Kalau kamu nggak bayar besok, Makin gede utang kamu akan saya tambahin 500.000. Orang ketakutan. Kalau masih ada effort, kemudian cari bayar. Tapi kalau nggak ada, ya udah. Semakinlah terlilit hutang, semakin terlilit hutang, semakin Jadi gali lubang, besar. tutup lubang, ya. Pernah dalam sejarah kami bersama informasi dari Otoritas Jasa Keuangan, kami menemukan user fintech ini sempat ada yang pinjam di 143 platform. Wow, gimana Kalau itu yang ceritanya? 20 platform, 40 platform udah banyak, ya kan? Tapi ya pinjam di legalnya sekitar ada 10 atau 20. Nah, tapi sekarang di kami sejak kami punya yang namanya fintech data center. Setiap orang yang pinjam keterlambatan berapa hari pun, selama belum dilunasi maka recordnya akan ada. Jadi nggak bisa minjem lagi dia di di fintech tempat data center. di Dia nggak fintech bisa lain. pinjam lagi di fintech yang lain. Nah, ceritanya tadi 144 fintech 155. 155 yang sudah terdaftar Iya. sekarang yang sampai tahun 2020, berarti bisa jadi dia juga minjem di fintech yang ilegal ya. Betul. Oke, ini tadi Pak Ku sudah cerita banyak soal bagaimana sebenarnya asosiasi itu udah ngatur sedemikian rupa, nggak boleh bunganya di luar nggak masuk akal gitu ya. Kemudian juga caranya, cara penagihannya juga manusiawi sekali. Tapi toh di kenyataannya kita sering menemui masalah-masalah hukum soal ini. Nanti saya sesaat lagi akan nanya ke Prof. Edi, kira-kira bagaimana sih seharusnya regulasinya dan bagaimana kita sebagai masyarakat supaya juga teredukasi untuk milih mana fintech yang legal, mana fintech yang ilegal. Silakan juga kalau Anda punya pertanyaan, silakan sampaikan ke media sosial kami atau melalui email. Nanti akan kita bahas di Melek Hukum. Sesaat lagi. Nah, saya langsung mau nanya ke Prof. Tadi cerita dari Pak Kus di segmen sebelumnya kan sudah sedikit lengkap tuh gambarinnya. Berarti regulasi kita saat ini tidak terlalu menjangkau atau tidak sama sekali menjangkau mereka yang ilegal dong, Prof ya? Fintech yang ilegal? Sebetulnya begini ya. Jadi kalau saya mendengar penjelasan dari Mas Kus, maka saya kira ke depan ini atau yang menjadi tanggung jawab dan kendala kita bersama adalah bagaimana membasmi fintech ilegal itu sampai akar-akarnya. Mengapa demikian? Karena yang pertama ya, mereka berada di luar koridor hukum. Kemudian yang kedua, mereka meminjamkan kepada user kemudian dengan bunga seenaknya. Dan yang ketiga, mereka menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi. Mengapa saya katakan cara-cara yang tidak manusiawi? Seperti tadi dikatakan oleh Mas Kus, ketika misalnya orang terlambat bayar, lalu kemudian dibikin WA group, lalu semacam diteror dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya kira ini didengar oleh semua pemirsa. Yang pertama bagi masyarakat yang memang membutuhkan dana dan itu memang tidak bisa di-cover oleh bank, maka sebaiknya hati-hati dalam memilih fintech yang bisa membantu Anda dalam mencari solusi. Dalam hal ini adalah fintech yang legal. Yang kedua, kalau misalnya Anda sudah terlanjur minjam kepada fintech yang yang ilegal, kemudian ada keterlambatan bayar, ya sudah, saya mengatakan kepada Anda kembalikan saja pokoknya. Atau kalau toh seperti apa yang diatur oleh fintech legal tadi, kalau misalnya dia pinjam 1 juta, maka mau berapa lama pun oke, maksimal yang dia kembalikan adalah 2 juta, itu make sense. Tetapi kalau kita lihat yang fintech ilegal itu berbunga dan berbunga. Bahkan ada orang yang pinjam 1 juta kemudian bisa kembalikan 30 juta. Ini sebetulnya sudah lagi bukan persoalan pinjam meminjam, tapi ini sudah pada suatu modus operandi kejahatan. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Yang pertama, pada dasarnya orang melakukan pinjam meminjam
mau dalam konteks kredit bank maupun dalam pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal, ini semuanya ini adalah berlaku standar kontrak. Standar kontrak di dalam hukum perjanjian itu pada dasarnya adalah duang kontrak. Apa itu duang kontrak? Duang kontrak itu adalah perjanjian yang bersifat memaksa. Kalau perjanjian yang bersifat memaksa itu kan hanya ada dua kemungkinan, take or leave it. Kita mengambil semuanya atau kita menolak semuanya. Orang-orang yang kepepet yang kemudian meminjam dari pinjaman online khususnya yang ilegal ini kemudian mereka disuruh mengembalikan dengan berbunga, maka saya katakan oke, kembalikan saja pokoknya. Karena apa? Perjanjian yang semacam ini dapat dimintakan dapat diminta pembatalan atau apa yang disebut dengan istilah vernih tebar. Mengapa bisa dimintakan pembatalan? Karena terjadi suatu keadaan dan itu sudah diakui oleh jurisprudensi kita, suatu keadaan yang namanya misbruik van omstandigheden atau undue influence atau penyalahgunaan keadaan. Karena orang yang meminjam ini dia betul-betul butuh, oke, kita pinjamkan, tetapi kemudian ada persyaratan karena ya standar kontrak seperti itu. Terlambat sehari 2% atau 5%, kemudian besok bunga di atas bunga dan lain sebagainya, sehingga pinjam 1 juta bisa berujung sampai 30 juta. Bagi saya ini sudah crime ya. Sekaligus saya ingin bertanya kepada Mas Kus Fristian. Jadi Mas Kus ini adalah teman lama saya. Saya sudah mengenal Mas Kus ini 32 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih SMP dan Mas Kus ini SMA. Kami berdua ini sama-sama adalah siswa teladan nasional. Cuman bedanya saya SMP dari Maluku, Mas Kus ini SMA dari Jambi. Jadi ini teman lama sebetulnya. Saya ingin bertanya kepada Mas Kus, apakah mereka yang tergabung yang tadi 155 Prof. Yang terdaftar di OJK itu mereka diwajibkan berbadan hukum atau boleh perorangan atau bagaimana? Mengapa ini penting? Ini untuk melihat kira-kira rumusan delik mana yang bisa diterapkan kepada fintech yang ilegal ini. Itu pertanyaan saya, Mas Kus. Yang 155 wajib berbadan hukum itu bisa dalam bentuk PT atau koperasi, Prof. Oke, itu menarik itu ya. Saya kira untuk pengantar dari saya demikian, Christian. Oke, Prof, kalau dari sudut pandang saya sih mikirnya gini, kalau Prof bilang tadi undang-undang transfer dana ya Prof yang bisa digunakan untuk bisa menjerat fintech yang ilegal. Tapi minjemnya, kan ini yang jadi korbannya tuh biasanya yang butuh dana butuh dana justru Prof. Minjemnya 500.000, kalau lapor ke polisi mungkin prosesnya akan butuh dana lebih banyak lagi, ongkos bolak-balik aja udah mahal Prof. Jadi apakah ada ada kesempatan bagi mereka-mereka yang sebenarnya sudah terjerat utang, kemudian kalau mau punya mencari keadilan itu gimana, Prof? Ya, itulah tadi saya katakan, bagi mereka yang menjadi korban fintech ilegal ini ya sudah tidak usah membayar, lalu kemudian kalau praktek-praktek penagihan yang mengarah kepada pengancaman, yang mengarah kepada tindakan teror, yang mengarah kepada pemerasan, yang mengarah kepada defamation, ini adalah case tersendiri. Ini adalah kasus tersendiri yang saya ingin mengatakan kepada user, kepada mereka yang menjadi korban dalam tanda petik dari jeratan lintah darat fintech online ini, untuk harus berani melaporkan tindakan-tindakan yang tadi yang tidak manusiawi itu. Jadi menagih hutang kemudian dengan cara mengirimkan WA group kepada siapapun untuk dihubungi, ini sudah masuk defamation atau bisa masuk pasal pengancaman, bisa juga persoalan pemerasan dan lain sebagainya. Sembari melaporkan keadaan-keadaan yang mereka alami, sekaligus melaporkan bahwa ini adalah fintech ilegal. Mengapa tadi saya bertanya kepada Mas Kus ini menjadi penting? Karena di dalam ketentuan pasal 60, jadi gini, mengapa saya katakan bisa menggunakan undang-undang transfer dana? Ketika kita membaca suatu undang-undang, maka yang paling baik itu kita membaca consideration-nya, kita membaca pertimbangannya. Mengapa kita harus membaca pertimbangannya? Karena di situ ada res filosofi, ada filsafat hukumnya, di situ ada cita hukumnya, ada res ide. Ini ada landasan filosofis mengapa undang-undang ini dibuat. Ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 yang satu, dia mengantisipasi transaksi keuangan yang begitu marak, tetapi tidak secara manual, tetapi melalui
sarana teknologi informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang menjadi catatan bahwa maksud dari pembentuk undang-undang mengatur soal transfer dana ini adalah menitik beratkan pada soal kelancaran, keamanan, dan kepastian hukum. Ini yang penting. Dua terakhir ini yang penting, keamanan dan kepastian hukum. Bagaimana kita berurusan dengan fintech yang ilegal? Itu kan berarti tidak ada kepastian hukum. Ini dari soal keamanan bagaimana? Ini yang saya kira dengan berdasarkan landasan filosofis dari undang-undang tersebut, kemudian kita masuk pada pasal 69. Pasal 69 Undang-Undang Aquo itu mengatakan bahwa badan yang bukan bank dan lain sebagainya ketika mengusahakan transfer dana itu harus meminta izin dari Bank Indonesia. Kemudian pada pasal 20 pada pasal 79 dikatakan setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 itu dikenakan pidana penjara maksimum 3 tahun penjara dan denda kalau saya tidak salah sekitar 3 miliar rupiah. Saya kira harus berani ya aparat penegak hukum untuk menjerat fintech online yang sudah banyak memakan fintech ilegal yang sudah banyak memakan korban sampai ada yang depresi bahkan ada yang sampai bunuh diri. Jadi saya kira hal-hal yang bersifat ilegal ini harus segera dibasmi. Demi apa? Demi keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang memang membutuhkan dana dalam waktu cepat, sementara ini tidak bisa ditanggulangi oleh bank. Tadi dikatakan oleh Mas Kus, bisa bayangkan kebutuhan kita adalah 1.600 triliun. Yang bisa di-cover oleh bank hanyalah 600 triliun. Sementara yang 1.000 triliun ini ya kita berharap dari fintech yang legal ini. Jadi saya kira kita harus melakukan membasmi, memberantas fintech yang ilegal sampai ke akar-akarnya supaya tidak lagi masyarakat kita, rakyat ini menjadi korban dari predator lintah darat yang kemudian orang meminjam lalu bisa berbunga-bunga sampai tidak terbatas. Sampai udah nggak mampu bayar ya. Pak Kus, sebenarnya cara kerja dari fintech itu sih sebenarnya seperti apa sih? Kalau kita kan biasanya kalau baca di artikel-artikel bilangnya itu peer-to-peer lending. Itu sederhananya seperti apa, Pak Kus? Menurut saya gini, sangat menarik tadi itu opini dari Prof. Edi ya soal terobosan masuk ke undang-undang transfer dana ya. Transfer dana. Ya, walaupun memang ada juga kondisinya adalah transfer dananya memang pakai platform yang berizin, perbankan atau PG atau platform yang berizin. Nah, cuma merekanya yang berusahanya yang nggak berizin gitu ya. Itu memang challenge, tapi ini ada celah ya, ada celah untuk masuk sana ini luar biasa. Saya belum pernah dengar diskusi ini sebelumnya, mudah-mudahan bisa di ini ya. Nah, jadi kalau peer-to-peer lending itu sebenarnya begini, kalau di bank, kita kan kalau deposito atau tabung ke bank, setelah di bank, dana kita itu mau dikelola oleh bank, kita nggak tahu dana itu akan dipinjamkan bank kepada peminjam atau borrower yang mana. Itu kalau di bank kan, kita simpan saja, kemudian bank akan manage, karena itu kita trust sama bank akan kelola. Nah, kalau di fintech peer-to-peer lending, seorang user, ya, misalnya Pristiana, itu punya dana katakanlah 10 juta. Saya mau jadi sebagai lender. Saya bertindak, saya register di platform, login, saya pilih saya mau menjadi sebagai pendana atau sebagai lender. Oke, saya tempatkan berapa? 10 juta. 10 jutanya kemudian oleh Pristiana, Pristian, itu kemudian mau disalurkan kemana bisa pilih sendiri. Oh gitu? Saya 10 juta ini saya mau, ada case 10 nih yang mau pinjam Pristian. Ada 10 kan, kemudian 10 ini dari 10 juta, 1 juta ke yang A, 1 juta ke B, saya yang pilih. Dan saya sebagai pemberi pinjamannya tahu? Tahu, karena kita yang pilih, kita mau pinjamkan itu ke siapa. Nah, atas dasar itulah kalau di fintech, seorang user, pendana, itu harus tahu produknya dan tahu resikonya. Karena kalau kita nggak tahu produk dan nggak tahu resikonya, kita nggak berani dong nempatkan dana kita. Oleh karena itu, maka platform fintech atau pinjol yang terdaftar ini di OJK, mereka wajib untuk melakukan keterbukaan informasi. Jadi term condition-nya harus dibaca, berapa pengenaan bunganya, returnnya berapa kepada pengguna, kemudian berapa kalau peminjam berapa bunganya, kemudian berapa pinjaman yang sudah tersalurkan.
itu harus diceritakan. Kemudian berapa tingkat kesuksesan bayar, itu harus diceritakan. Sehingga ketika saya masuk, saya udah ada potretnya. Kalau saya punya 10 juta, saya menjadi lender, saya salurkan ke pengguna dengan tingkat kesuksesan bayar 95%, maka kan berarti ya saya akan dapat, kalau misalnya saya ditawarkan return atau bunganya 16%, berarti saya akan dapat 95% dari 16% itu. Ya kan? Nah, itulah kurang lebih. Jadi itu dari lender. Kemudian kedua, ada pilar yang lain adalah borrower. Sebenarnya buat Indonesia, lender, borrower ini sangat penting. Kalau borrower itu siapa? Yang tadi itu. Yang meminjam gitu ya? Kita katakan namanya masyarakat yang unbanked dan underserved. Mungkin nggak punya akses ke bank gitu ya? Ya, masyarakat belum memenuhi persyaratan untuk kelayakan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Ini masyarakat ini, dan ini gede sekali segmennya di Indonesia. That's why tadi ada 1.000 triliun kredit gapnya kan. Nah itu kemudian ini yang kita sasar, dan pengguna di kita itu sebagian besar itu milenial. Jadi borrowernya maupun lender tadi penggunanya milenial, umur 19 sampai 34 tahun, itu 70% dari user fintech. 70%, gede banget ya. Jadi beda dengan bank kan. Kalau bank pasti user utamanya adalah umur-umur di atas 21 ke atas ya. Kalau ini, dan itu persentasenya pasti gede. Kalau di fintech, dan kebanyakan ini memang stereotip dari platform digital, usernya memang milenial, 19 sampai 34 tahun, itu 70% dari usernya. Paham teknologi, maunya juga prosedurnya mudah sebenarnya, cepat gitu ya dicairkannya. Nah, tapi juga tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Dan borrower ini ya kan, itu harus dalam negeri. Oke. Jadi harus makanya KTP, kenapa harus nunjukin KTP gitu dan ya? badan hukum. Tapi kalau lender itu boleh dari seluruh dunia. Boleh menjadi lender di platform fintech. Nah itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya kita mau bawa sebanyak mungkin uang, dana itu masuk ke sektor produktif Indonesia dan di sektor masyarakat yang unbankable dan underserved ini. Sebenarnya tujuannya sih ideal banget, ideal banget. Demokratisasi layanan keuangan. Tapi kemudian ada pada kenyataannya ada pihak-pihak yang menyalahgunakan kesempatan itu sebenarnya, yang kemudian justru menyusahkan kita sebagai konsumen misalnya. Kita akan bahas lagi, Pak Kus dan juga Prof. Kami menerima pertanyaan maupun pernyataan di email maupun nomor WhatsApp yang sudah kami tunjukkan beberapa kali di layar Kompas TV. Nanti kami akan bahas. Usai jeda. Saatnya kami menjawab pertanyaan dari Anda. Kami sudah menerima sih di email. Nanti saya tanyakan ke Prof. Mungkin Pak Kus juga bisa nambahin pertanyaan ini. Dari Yuni Astuti, katanya gini. Halo, aku mau bertanya, jika dengan menyebarkan bahwa si peminjam punya utang ke orang-orang lain, apakah fintech tersebut bisa dikenakan pidana, Prof? Jika bisa, itu terkena pasal apa? Diancam pasal apa, Prof? Ya, itu jelas. Saya katakan bisa. Karena itu tadi saya katakan, dengan penagihan yang tidak manusiawi seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Kus, itu sudah merupakan persoalan pidana tersendiri. Jadi masuk dalam pasal 310 KUHP Yunto Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu dikenakan pasal 27 Undang-Undang ITE, Yunto pasal 45 Undang-Undang ITE. Jadi pasal 27 itu berkaitan dengan defamation. Defamation itu ada 6 bentuk. Antara lain adalah menista dengan tulisan. Jadi pasti ketika dia menyebarkan informasi orang ini punya hutang, dia ini adalah buronan dari pinjaman online dan lain sebagainya, itu sudah menyebarkan dan itu sangat mudah dijerat. Oleh karena itu saya selalu mengatakan harus ada keberanian dari user ketika kemudian mendapatkan perlakuan penagihan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, segera laporkan kepada polisi. Jadi supaya mereka yang fintech yang ilegal ini bisa juga diberi efek jera dan untuk mengakhiri praktek-praktek yang tidak manusiawi itu. Demikian, Christian. Pak Kus sendiri pernah nggak nerima laporan dari warga dan ternyata dua kemungkinan nih, bisa jadi anggotanya asosiasi, bisa jadi enggak. Kalau anggota asosiasi gimana? Kalau asosiasi kita punya namanya channel pengaduan konsumen, namanya Jendela. Orang bisa call, bisa email. Dan kita banyak sekali menerima pengaduan.
dari sejak 2019 sampai sekarang kita sudah terima kurang lebih ada 7.000 pengaduan. Dan memang sebagian besar yang diadukan itu adalah fintech ilegal. Masalahnya memang begitu, masyarakat nggak tahu ini fintech legal atau ilegal, ya kan? Nah, itu masyarakat kebanyakan nggak tahu. Paling simpelnya, kalau untuk mengetahui mana yang legal, mana yang ilegal, itu datang ke website OJK. OJK itu di website ojk.go.id itu ada daftar fintech terdaftar dan berizin OJK. Jadi masyarakat bisa lihat di sana. Dan sampai saat ini hanya 155 ya? 155. Dapat lihat di sana mana-mana yang memang sudah dapat izin dari regulator. Tapi juga tetap hati-hati karena kalau misalnya begini, kita lihat ada satu platform, katakanlah misalnya platform itu Investri misalnya. Investri atau apa gitu ya. Kita lihat, oh ini berizin di OJK. Tapi setelah kita lihat, ternyata nama platformnya terus ada underscore. Itu beda ternyata? Beda, karena kan kalau di digital itu digit itu kan beda. Ya kan, ABCD dengan ABCD underscore atau AB underscore CD beda. OJK dan Satgas Waspada Investasi dan Kemenkominfo itu sudah men-take down lebih dari 2.500 aplikasi fintech ilegal. Problemnya adalah ketika mereka sudah di-take down, ya mereka tinggal ganti komposisi huruf angkanya, tapi image-nya sama, citranya sama tentang brand tertentu, ya dia bisa masuk lagi di App Store. Bisa di-download lagi di Play Store. Bisa di-download lagi dengan mudah gitu ya. Dan dia bisa, karena masih pegang data kita, dia bisa lagi akses kita lagi. Akses usernya dia bisa teruskan aksesnya untuk menagih dan lain-lain. Jadi butuh regulasi yang sederhananya berada di depan nih sebenarnya buat ngatur fintech ilegal ya. Ya, dari diskusi kami sebenarnya kalau belajar benchmark dengan negara lain, ini juga minta opini dari Prof juga, Prof Edi. Ya ada katanya harusnya polisi baru bisa menghentikan operasional fintech ilegal itu kalau ada dasarnya. Masalahnya sekarang nggak ada undang-undangnya. Undang-undang fintech atau undang-undang digital ekonominya itu nggak ada. Belum ada. Jadi polisi sekarang actionnya itu baru sebatas yang melakukan penghinaan, yang melakukan intimidasi, ya dilaporkan, dipanggil kemudian diproses, ya kan? Baru sebatas itu. Sempat juga ada 2 kali polisi itu men-take down fintech ilegal, tapi yang setahu kami yang masuk itu sampai baru dari tenaga penagihnya yang operator lapangan istilahnya ya. Fintechnya sendiri atau ownernya sendiri yang mengendalikan, mengoperasikan uang puluhan atau bahkan ratusan miliar nggak untouchable ya masih ya. Nah, kita tanya Prof, gimana tuh Prof? Begini, Fristian, jadi betul ya, kalau kita yang belajar di Fakultas Hukum itu ada pepatah yang mengatakan bahwa hukum itu selalu ketinggalan dari peristiwa. Mengapa? Ya, hukumnya masih di belakang, peristiwanya sudah lebih dulu. Tetapi saya tidak sependapat dengan pepatah tersebut. Mengapa? Karena hukum itu bukan orang, hukum itu adalah suatu sistem. Suatu sistem yang terdiri dari sub-subsistem. Apabila ada kekosongan, apabila ada kekurangan, apabila ada ketidaksempurnaan pada satu subsistem yang lain, akan dilengkapi, akan diisi, akan disempurnakan oleh subsistem lainnya. Ketika orang berbicara bagaimana menanggulangi fintech yang ilegal, saya kira kita tidak perlu menunggu undang-undang digital ekonomi atau digital keuangan atau apapun. Kita bisa menggunakan instrumen yang ada, antara lain tadi saya katakan dengan menggunakan undang-undang transfer dana. Sekarang ini kita perlu satu terobosan, karena itu harus test case ya, saya katakan harus test case. Jadi mereka yang fintech ilegal ini, mereka mungkin tidak hanya dipolisikan dalam konteks penagihan yang tidak manusiawi dan lain sebagainya, tetapi keberadaan mereka sendiri itu sebetulnya adalah sesuatu yang ilegal, sesuatu yang melawan hukum. Nah, ini yang harus kita kejar di sini. Saya kira kalau polisi berani melakukan proses hukum terhadap 1-2 fintech ilegal, bukan terkait persoalan penagihannya, tetapi keberadaan dia ini, saya kira akan menjadi efek jerah tersendiri dan kemudian bisa secara
perlahan-lahan membasmi keberadaan fintech ilegal ini. Karena apa? Tadi yang dikatakan oleh Mas Kus, kalau dia hanya men-take down saja, kemudian dia merubah sedikit ya, lalu dia tampil lagi, ya memang sudah tidak ketahuan lagi. Nah, ini sebetulnya ketika dia sudah di take down, lalu kemudian dia bisa merubah fitur atau merubah angka berapa digit kemudian bisa tampil lagi, itu sebetulnya sudah cukup untuk membuktikan ada suatu dolus malus, ada suatu niat jahat, ada sesuatu itikat buruk dari fintech ilegal ini untuk melakukan modus operandi dalam konteks predator user-user yang tidak berdaya ini. Jadi saya kira harus ada keberanian tersendiri, Christian, dari aparat penegak. Semoga para penegak hukum sudah dengar dari Prof, jadi semakin tercerahkan. Oh, ada celahnya nih, ada yang bisa digunakan. Sebenarnya Pak Kus, pokoknya, kenapa Prof? Christian, kalau ada perkara mau menjerat fintech yang ilegal, kemudian itu berkaitan mencari dasar hukum yang gimana, saya siaplah bantu Polri sebagai ahlinya di situ. Nah, itu kan bukti. Nah, sudah diumumkan di Melek Hukum. Prof siap membantu untuk bisa menemukan dasar-dasar hukumnya gitu, Prof ya. Itu predator dan lintah darat betul ya. Kejadian-kejadian ini saya kira harus diakhiri. Kasihan rakyat kita yang begitu kepepet minjem uang, ternyata minjem uang pada orang yang salah tempat atau pada institusi yang salah. Saya kira itu tidak boleh terjadi karena ini orang katakan sudah jatuh ketimpa tangga ya. Betul. Dia butuh mungkin kemudian dikenakan bunga yang berlipat ganda. Yang nggak masuk akal angkanya. Nah, selain bunga yang nggak masuk ke akal, kemudian juga ada penggunaan debt collector nih, cara penagihan yang tidak manusiawi. Pak Kus, sebenarnya aturan dari asosiasi sendiri buat fintech yang legal nih ya, itu penagihannya seharusnya gimana? Ya, kami memiliki yang namanya SOP penagihan di industri. Jadi gitu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Pakai debt collector boleh nggak tuh? Kita pakai debt collector tapi harus sudah terregistrasi di asosiasi dan tenaga agen penagihannya itu sudah harus mengikuti training standar sertifikasi penagihan. Jadi ada standarnya ya? Ada. Jadi apa yang boleh atau tidak. Kan kita memang pasti inginnya mereka nggak melanggar hukum. Melakukan penagihan itu memang satu yang baik dan wajib buat kita yang bekerja, tapi harus dengan cara yang tidak melanggar hukum. Nah, itu yang kita. Misalnya Pak Kus, misalnya. Ya, misalnya nggak boleh mengancam, mengintimidasi, kemudian misalnya mengirimkan foto, ya kan, mengirimkan foto dari user, ya kan, dari manapun sumbernya itu kepada yang mau ditagih, itu nggak boleh. Kemudian kita juga nggak boleh menagih lebih dari jam 8 malam, ya, itu jam 8 malam, itu kan etika, ya kan. Kemudian juga pada hari besar nasional keagamaan itu juga kita tidak boleh melakukan penagihan. Kemudian yang lain tentunya penagihan itu kita sampai sangat detail ya, menagih menggunakan caps lock, itu juga nggak boleh kan, misalnya. Itu kasar sekali kalau di bahasa tulisan gitu. Bahasa tulisan itu kan kasar. Bahkan kita memberikan satu pembekalan capacity building kepada tenaga penagihan di industri kita itu, bahkan caps lock itu nggak boleh digunakan. Kita gunakan walaupun pesan yang kita ingin sampaikan itu begitu fundamental, esensialnya, tapi tetap harus disampaikan dengan baik. Harus disampaikan. Narasinya bagus gitu. Narasinya bagus gitu ya. Nah, itu ininya. Kemudian tentunya sertifikasi ini wajib. Jadi setiap agen penagihannya harus terdaftar di asosiasi, agen penagihannya, kemudian agen kolektornya sendiri itu harus mengikuti training dari asosiasi. Karena apa? Karena buat kita ini sangat penting, karena kita ini kan platformnya platform digital. Komunikasi orang lewat aplikasi, lewat website, dan lewat sosial media. Jadi kalau dia merasakan satu pengalaman yang tidak baik dari stakeholder di industri ini, mereka tinggal gampang ngomongnya di sosial media, ya kan. Posting bahwa penagihan ini nggak baik, bisa jadi mengadukan ke OJK. Nah, makanya kami di industri sangat concern bahwa memastikan bahwa seluruh stakeholder yang terkait dengan penagihan itu harus comply dengan SOP penagihan yang kami punya. Itu ada banyak sekali ya.
tata cara, ya sopan santun dalam menyapa pelanggan, itu juga kita sampaikan. Soal waktu, kemudian soal tulisan, dan kita secara reguler juga kita minta review, kita punya lawyer, kami dari asosiasi ada lawyer. Kalau ada case-case pengaduan masyarakat, kami minta untuk direview, diberikan opini, respon dari member kami ini apakah sudah tepat atau ada indikasi kemungkinan melanggar dari aturan yang berlaku, hukum positif yang berlaku, itu yang kita lakukan. Itulah pentingnya ada asosiasi. Dan kami juga masyarakat harusnya paham betul gimana bedain yang ilegal maupun legal. Tapi Pak Kus, kalau lihat di di handphone Anda mungkin kalau mau download kayaknya semuanya pakai label OJK tuh, lambang OJK kayaknya di semua nah, itu aplikasinya. harus jadi kalau yang sudah terdaftar di OJK berizin itu pasti mereka harus masukkan logo dari OJK. Ya kan? Terdaftar dan diawasi OJK atau berizin dan diawasi OJK, dan biasanya juga mereka akan masukkan bahwa mereka itu member dari API, ya, member dari API asosiasi. Dari dua itu sebenarnya secara visualnya sudah kelihatan bahwa ini terdaftar, tapi kan tetap saja kita harus recheck ya. Yang ilegal pun juga bisa menggunakan logo OJK, menggunakan logo asosiasi. API. Walaupun nanti kalau kita tahu ada penggunaan itu secara tidak bertanggung jawab, kita bisa tuntut ya. Kami dari asosiasi atau OJK juga bisa tuntut yang menggunakan platform itu. Cuma masalahnya ketika dituntut nggak tahu itu badan hukumnya di mana. Aplikasinya itu yang pernah di take down polisi. Aplikasi servernya ada yang di California, ada yang di Hong Kong, ya. Di sininya mungkin ada di sini di mana. Jadi pertanyaan yurisdiksi hukum kita masuk nggak ke mereka gitu ya? Betul. Wow, oke. Ada banyak banget dan ternyata sekompleks itu bicara soal fintech ya, saudara. Kita akan bahas lagi selanjutnya di segmen berikutnya di Melek Hukum. Nah kalau kita lihat ternyata aplikasi dari fintech sendiri Pak Kus kan ternyata melintasi batas negara gitu ya, yang beda-beda hukumnya. Bisa jadi orang yang punya dari California, Amerika Serikat. Itu berarti kesulitannya juga gitu, tiba-tiba menerima laporan ternyata diselidiki. Ya kalau di fintech yang terdaftar berizin di OJK kan mereka harus menempatkan data center mereka itu di dalam negeri. Mereka tunduk terhadap hukum tunduk Indonesia. terhadap hukum Indonesia. Walaupun dalam prakteknya mungkin beberapa platform juga punya backup di luar negeri, apalagi kan sekarang zamannya cloud ya. Mereka punya backup, tapi mereka harus ada di sini. Data centernya harus ada di Indonesia. Nah kalau yang ilegal mereka nggak ada yang mengharuskan dia untuk menempatkan datanya di sini. Dia bisa tempatkan di mana aja servernya atau datanya kan. Dan ketika ya istilahnya kasarnya digerebek polisi, ya mungkin PC-nya ada tapi datanya belum tentu bisa diakses. Ternyata ada di luar negeri. Prof Edi, silakan kasih nasihat kepada kami semua dari perspektif hukum, singkat aja Prof. Oke, saya mau komentar dulu dua hal yang disampaikan oleh Mas Kus ya. Seperti misalnya fintech itu sebetulnya adalah fintech ilegal, lalu dia memasang logo OJK atau logo API dan lain sebagainya. Dan itu kalau ditrace dan bisa ketahuan, itu dia bisa masuk, bisa persoalan hukum tersendiri tuh, masuk dalam konteks pemalsuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan servernya tidak berada di luar, tetapi tidak berada di Indonesia, tapi berada di luar. Memang benar, kita akan persoalan yang sangat rumit atau complicated terhadap penegakan hukum. Tetapi saya mau ingatkan begini. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 2-nya itu sebetulnya adalah lintas batas. Mengapa saya katakan lintas batas? Karena coba perhatikan pasal 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di situ dikatakan bahwa undang-undang ini berlaku baik bagi setiap orang yang melakukan kejahatan di Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Jadi sebetulnya dia itu tidak hanya di teritorial Indonesia, tetapi juga di luar teritorial Indonesia, tetapi yang berkaitan dengan kepentingan Indonesia. Salah satu dalam kepentingan Indonesia itu adalah kepentingan ekonomi.
Itu dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun persoalan penegakan hukum akan menimbulkan hal yang complicated ya, meskipun kita mempunyai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 berkaitan dengan timbal balik dalam hukum pidana. Terakhir yang ingin saya katakan kepada pemirsa bahwa berhati-hatilah ketika kita akan melakukan pinjaman secara online. Yang pertama dan utama itu adalah melakukan cek and recheck apakah ini legal ataukah ilegal. Kalau ini ilegal, segera ditinggalkan. Kalau ini legal, kemudian kita membutuhkan kepastian lebih lanjut apakah ini benar-benar legal ataukah tidak. Yang kedua, bagi masyarakat yang sudah terlanjur meminjam secara melalui fintech yang ilegal, kemudian ditagih dengan cara-cara yang tidak manusiawi, jangan ragu, jangan bimbang untuk melakukan proses hukum terhadap proses hukum, fintech yang ilegal ini. Satu, dari sisi penagihan itu bisa masuk pada pencemaran nama baik, bisa masuk kepada pemerasan atau pengancaman, dan yang kedua, keberadaan dia sebagai fintech ilegal ini saya kira mesti dibuka keran dalam pengertian suatu terobosan terkait dengan penjeratan dalam pasal 69 junto pasal 79 Undang-Undang Transfer Dana. Saya kira demikian, Christian. Oke, ada dasar hukumnya, semoga kemudian bisa memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi konsumen dari fintech. Pak Kus, terima kasih. Prof juga terima kasih sudah bergabung secara virtual, semoga mencerahkan seperti judul acara kami, Melek Hukum, semoga bisa membuat kita paham hukum semuanya. Saya Christian Greci, terima kasih, sampai jumpa.